Ternyata Allah kita itu bukan kawan, juga bukan lawan kita. Ternyata Allah kita itu bukan hanya sekedar kawan, betul Yesus menyebut dirinya sahabat kita. Tapi jangan sampai kita memposisikan Yesus sebagai sahabat kita lalu kita kehilangan rasa hormat kita di hadapannya. Satu kali Yosua, tahu Yosua? Suatu kali Yosua ketika setelah selesai melewati sungai Yordan dengan mujizat yang luar biasa. Setelah Yosua melewati sebuah masa kemenangan yang luar biasa. Di depan matanya dia Tuhan menghentikan sungai Yordan. Mujizat yang besar. Di depan matanya Tuhan menunjukkan keperkasaannya. Di depan matanya Tuhan menggenapi apa yang menjadi janji untuk Yosua, bahwa Yosua mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di satu momen sebelum dia masuk ke tanah Yeriko, sebelum dia meruntuhkan tembok Yeriko, Yosua berjumpa dengan seorang pribadi. Dan seorang pribadi ini bukan cuma sekedar malaikat, saudara. Kenapa? Karena kalau malaikat disembah, malaikat itu akan menolak penyembahan. Tapi malaikat ini menuntut penyembahan. Jadi ini malaikat bukan cuma sekedar malaikat, tapi yang saya percaya adalah ini adalah perwujudan dari Tuhan Yesus. Sang Mesias itu yang sebelum Tuhan Yesus lahir di muka bumi ini menjadi manusia, Tuhan Yesus menampakkan dirinya beberapa kali, beberapa momen. Dan salah satu momennya adalah momen yang akan kita baca ini. Kenapa saya mau kita baca, kita renungkan momen ini, supaya kita punya perspektif yang benar tentang siapa Kristus sebenarnya. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen dan punya pengenalan, punya iman yang salah tentang Kristus. Karena kalau ngomong soal Kristus, masing-masing dari kita jangan-jangan punya perspektif masing-masing. Jangan-jangan kita punya paradigma masing-masing. Dan masalahnya gini, kalau kita punya paradigma dan paradigma itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tidak sesuai dengan kepribadian Allah, posisi Sang Kristus itu, kita nggak pernah mengalami pengenalan yang dalam dengan Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa mengalami hubungan yang benar tentang Tuhan dengan Kristus. Coba lihat Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Di dunia TikTok dan sosmed yang begitu luar biasanya hari ini, banyak orang punya pandangan masing-masing tentang Kristus. Betul? Dan jangan sampai kita terombang-ambing dengan paradigma-paradigma yang lain. Mata kita harus begitu tertuju kepada apa yang Tuhan katakan di firman Tuhan. Supaya kita punya perspektif yang benar tentang Kristus. Dan tugas saya sebagai hamba Tuhan adalah supaya kita semua punya iman yang benar, punya kesatuan iman yang benar. Siapa Kristus dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan Kristus bukan lawan, bukan kawan buat kita. Coba lihat. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Yosua melihat seorang pribadi dengan pedang terhunus, dengan gagahnya dia berdiri. Hari itu Yosua datang dengan sebuah pertanyaan sederhana, kawankah engkau atau lawan? Coba lihat jawabannya. Ayat 14, jawabnya bukan. Kata bukan itu artinya aku ini bukan kawanmu, tapi aku juga bukan lawanmu.
Semua opsi pilihan ganda yang kamu kasih itu nggak ada yang benar tentang aku. Halo? Betul nggak? Bukan. Bukan kedua-duanya. Aku ini bukan kawanmu, aku juga bukan lawanmu. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Yesus hari itu datang dengan gagahnya, dengan otoritasnya. Dengan semua yang bisa kita takutin. Sosok yang bisa kita takutin. Yesus datang hari itu dengan gagahnya dan Yosua dengan sedikit ketakutan. Dia datang dengan kegentarannya, dia tanya, kawankah engkau atau lawan? Karena kalau engkau lawan, posisinya berat buat aku. Karena aku merasakan sebuah atmosfer, sebuah kegentaran yang luar biasa. Ini bukan orang sembarangan. Kalau engkau jadi lawanku, bahasa Surabayanya, mati aku. Aku berharap engkau jadi kawanku. Tapi hari itu Yesus berkata, aku bukan kawanmu, aku bukan lawanmu. Aku panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri ini apa? Kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Dari perikop ini saya mau kita renungkan sama-sama. Yang pertama, saudara, Allah itu bukan kawan kita, sehingga kita tidak perlu lagi takut dan gentar di hadapannya. Semoga saya bisa dimengerti. Banyak dari kita orang Kristen merasa begitu dekat dengan Tuhan, sampai-sampai kita tidak lagi taruh rasa hormat dan gentar di hadapan Tuhan. Sampai-sampai kita kehilangan rasa hormat dan ketakutan di hadapan Tuhan, kegentaran di hadapan Tuhan. Beberapa kali saya lihat ada orang-orang muda yang begitu menganggap Yesus remeh. Sampai-sampai memberikan sebutan yang buat saya tidak menaruh rasa hormat, koko gondrong. Allah itu bukan kawan kita, saudara. Dia panglima perang kita. Ada satu penipuan iblis yang sampai hari ini banyak beredar di kalangan gereja bahkan. Sampai membuat kita kehilangan rasa takut dan gentar di hadapan Tuhan. Iblis kasih penipuan, kasih tipuan. Bahwa Allah adalah Allah yang begitu mengasihi kita dan dia tidak menghakimi kita. Kita kenal Yesus sebagai Allah yang begitu mengasihi kita, dia mati di atas kayu salib buat kita. Dia mengorbankan nyawanya buat kita dan dia sudah tidak menghakimi lagi. Dia nggak mengadili lagi. Baca Wahyu, saudara. Baca kisah para rasul, saudara. Baca Injil, saudara. Gak pernah satu kali pun Yesus menjadi Kristus yang gampangan buat kita. Seolah-olah dia toleransi terhadap dosa dan pelanggaran kita. Enggak, saudara. Dia dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah hakim yang adil. Yang tidak menghindarkan orang dari apa yang dia lakukan. Sama sekali, saudara. Jangan pernah anggap remeh Allah kita. Jangan pernah anggap remeh kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Gereja hari-hari ini kehilangan rasa takut dan gentarnya di hadapan Tuhan. Karena berpikir Yesus tuh kawan, asik, gampang gitu. Baca Anania Safira, saudara. Satu kali Anania Safira itu menipu Tuhan. Datang ke gereja, nipu Tuhan.
ngomong bahwa persembahannya itu adalah sudah semuanya dikasih. Halo? Tapi ternyata dia simpan sebagian. Loh, menurut kita tuh kan biasa aja ya. Tapi dia melanggar kekudusan Allah. Dia menjadi orang munafik di gereja. Mula-mula hari itu. Hukumannya apa? Konsekuensinya apa? Mati, saudara. Saya takut. Kalau kekudusan Allah datang dengan begitu rupa, jangan-jangan banyak dari kita mati, saudara. Karena banyak kemunafikan di dalam hidup kita nggak lagi hormat sama Tuhan. Allah bukan kawan kita, saudara, sehingga kita tidak perlu lagi takut dan gentar di hadapannya. Takutlah dan gentarlah akan Tuhan. Dia bukan kawan kita. Betul dia mengasihi kita. Betul dia mencintai kita. Tapi jangan lupa, justru dengan ini Bapak, justru karena dia adalah hakim yang adil. Kematian Yesus di atas kayu salib itu sangat berarti buat kita. Karena seharusnya kita yang mati diadili dengan cara seperti itu. Kristus yang mati untuk kita semua. Saudara, jangan dipikir perjanjian lama itu adalah Allah yang berbeda, saudara. Halo? Jangan dipikir Allah perjanjian lama itu Allah yang seolah-olah belum, dalam tanda kutip, belum dewasa. Dia Allah yang kekal dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Dia nggak kompromi sama yang namanya dosa. Halo? Dia nggak kompromi, Tuhan tidak kompromi dengan yang namanya kemunafikan. Enggak, saudara. Dan semua kita ini tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semakin kita berusaha menutupi kejelekan kita menjadi munafik di hadapan Tuhan, Tuhan semakin jadi musuh kita. Tuhan semakin menentang kita. Karena di hadapan Tuhan, kemunafikan itu adalah dosa yang besar di depan. Maafkan saya, hari ini saya marah-marah ya. Allah bukan kawan kita sehingga kita tidak perlu lagi takut dan gentar di hadapannya. Tapi Allah itu juga bukan lawan kita sehingga kita mentaatinya karena takut untuk dihukum. Allah bukan kawan sehingga kita kehilangan takut dan gentar di hadapannya. Tapi dia juga bukan musuh kita. Jangan takut kepadanya hanya karena takut dihukum sama Tuhan. Halo? Jangan gentar di hadapannya. Datang ke gereja. Kenapa? Supaya nggak dapat hukuman Tuhan. Aku mau berdoa hari ini supaya apa? Supaya nggak kena tulah. No, dia bukan, jangan posisikan dia sebagai lawan yang kita itu harus taat kepadanya karena kita ini takut dihukum. Dia bukan kawan, dia bukan lawan kita. Dia panglima perang kita. Dia adalah penguasa, pemilik dan pemimpin hidup kita, di mana kita harus menghormatinya karena kita mengasihinya. Dia mau kita posisikan dia seperti itu. Amin. We must fear God out of love, not love Him. Kita harus takut akan Tuhan. Tapi takut akan Tuhan itu lahir dari sebuah kasih yang murni di hadapannya. Bukan mengasihinya karena kita takut. We must fear God out of love, not love Him out of fear. Takut dan gentar akan Tuhan. Allah kita Allah yang kudus. Allah kita Allah yang mulia. Dan dia tidak kompromi apa-apa. Dia tidak mengkompromikan apapun. Takutlah dan gentarlah akan Tuhan. Hari itu Yosua ketemu sama panglima perang. Yosua sujud di hadapan Tuhan. Dan hari itu pesannya cuma satu, saudara.
Yosua sudah tanya sama Tuhan, Tuhan, Tuanku, apa yang hendak kamu katakan kepada hamba-Mu ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, gak ngomong apa-apa, gak kasih janji apa-apa, gak kasih wejangan apa-apa. Coba imajinasikan, coba lihat ke depan ini. Imajinasikan apa yang dialami momen Yosua itu hari itu. Hari itu Yosua sujud di hadapan Tuhan. Berharap firman Tuhan. Apa yang hendak kamu sampaikan Tuhan? Gak ngomong apa-apa Tuhan. Tuhan cuma ngomong gini. Ini adalah tempat kudus, tanggalkan kasutmu. Gak dikasih janji, gak dikasih firman, dikasih penekanan. Tanggalkan kasutmu karena tempat ini adalah tempat kudus. Tempat di mana aku datang, tempat di mana aku ada adalah tempat yang kudus. Tanggalkan kasutmu. Buat kita itu sepele loh, tanggalkan kasut. Halo? Yang penting kan hatiku benar di hadapan Tuhan. Yang penting kan aku melakukan yang apa yang Tuhan mau. Enggak. Kamu melakukan apa yang aku mau, oke. Tapi aku mau kasih pelajaran buat hidupmu hari ini Yosua. Bahwa aku adalah Allah yang kudus. Dan aku bukan Allah yang kompromi. Tanggalkan kasutmu. Dan Yosua melakukan itu. Dia tanggalkan kasutnya sebagai bentuk penghormatan. Dia tanggalkan kasutnya dengan takut dan gentar. Dia nggak kompromikan kasutnya, dia tanggalkan kasutnya. Saudara tahun ini, kalau saudara mau menikmati janji Tuhan, kalau saudara mau menikmati mujizat demi mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Karena momen setelah ini saudara, momen setelah Yosua ketemu sama Tuhan dengan cara seperti ini, Yeriko hancur. Halo. Yeriko hancur di depan matanya Yosua. Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko. Kalau saudara mau mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan, mulainya adalah tanggalkan kasutmu. Mulainya adalah takutlah dan gentarlah akan Tuhan. Tanggalkan kasutmu, kasih penghormatan tertinggi di hadapan Tuhan. Makanya benar kita berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis lari daripadamu. Iblis hanya lari kepada orang yang takut dan gentar akan Tuhan. Siapa yang mau hidupnya berkemenangan? Gak ada cara lain selain takut dan gentar akan Tuhan. Jangan kompromikan hal-hal sepele yang kelihatannya kecil. Tapi saudara tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan gak pernah kompromi. Sekalipun itu kelihatannya sepele, tapi Tuhan tidak pernah kompromi, saudara. Never. Jangan anggap remeh Tuhan. Di tempat-tempat di mana saudara gak dilihat oleh orang lain, mata Tuhan tertuju di situ. Hiduplah takut dan gentar akan Tuhan. Saudara mau disertai Tuhan? Saudara mau di mana saudara berada, Tuhan ada di situ? Tanggalkan kasutmu. Karena di mana Tuhan berada, di situ adalah tempat kudus Tuhan. Dan tempat kudusnya Tuhan tidak ada kompromi. Saudara ngerti maksud saya? Saudara mau disertai Tuhan, maka kekudusannya juga akan ikut di dalamnya. Saudara mau di kamar saudara adalah tempat saudara mau di kamar saudara ada Tuhan, maka kamar saudara adalah tempat kudus. Jangan kompromi di kamar saudara. Saudara mau di bisnis saudara ada penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, maka di tempat bisnis saudara adalah tempat kudusnya Tuhan. Jangan kompromi di situ. Karena takut akan Tuhan sama dengan tidak kompromi. Saudara.
Orang yang takut sama Tuhan itu sadar bahwa hidupnya sedang diawasi oleh mata yang terus memandang dimanapun kita berada. Saudara mungkin lihat saya seminggu sekali, tapi Tuhan lihat saya 24 jam sehari. Setiap detik mata Tuhan memandang kepada saya. Takut dan gentar akan Tuhan. Minggu lalu saya kasih ilustrasi. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita kompromi hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Kita nggak tegas dengan diri kita sendiri. Kita kompromi, kita pikir orang lain nggak lihat kok. Orang lain nggak akan notice kok. Tapi tanpa kita sadar, komprominya kita itu justru merusak hidup kita sendiri. Ini adalah air murni, 330 gram beratnya. Oke. Kalau saya mau tambahkan 1 gram dari 330 gram itu dengan sianida. Saudara mau minum? Kecil loh saudara, 1 gram. Cuma 1 gram sianida. Dibandingkan 330 gak ada artinya lah. Itu seperberapanya, itu 0, berapa itu. Halo? Saudara minum? Enggak, karena saudara tahu bahwa yang satu itu gak bisa dikompromikan. Gak usah 1 gram deh, 0,01 gram sianida. Saudara mau minum? Saudara ini terlalu ekstrim. Terlalu kaku. Iya enggak? Halo? Cuma 0,01 loh saudara, sianida. Kok enggak mau minum? Terlalu radikal saudara ini. Terlalu kolot, terlalu old style. Gak mau minum kenapa? Karena ini gak lagi murni. Ada banyak hal dalam hidup ini, saudara gak boleh kompromi. Berurusan dengan Tuhan, tidak boleh kompromi. Berurusan dengan hati dan dosa, gak boleh kompromi. Sekali saudara buka pintunya, yang 0,01 itu sekalipun tidak berdampak langsung dalam hidup saudara, saudara akan semakin terseret. Saudara akan mengalami konsekuensi yang tidak seharusnya gara-gara buka celah sedikit saja. Kalau saudara sempat masuk 0,01 itu, bereskan di hadapan Tuhan. Segera. Kalau saudara sudah tahu 0,01 sianida, cepat dikeluarin. Semakin cepat dikeluarin, semakin saudara punya kesempatan untuk ditolong. Halo, shalom. Coba lihat kanan kirinya, jangan minum sianida. Jangan minum sianida. Berapa banyak kita meracuni diri kita sendiri karena kita kompromi. Berapa banyak kita mengutuki diri kita sendiri karena kita kompromi. Jangan kompromi. Coba lihat kanan kirinya sekali lagi. Jangan kompromi. Hari itu Tuhan Yesus menyatakan kekudusannya. Menyatakan keadilannya. Supaya Yosua takut dan gentar akan Tuhan. Dan Tuhan bukan Tuhan yang kompromi. Tapi selain itu Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai panglima perang. Itu artinya dialah yang menjadi pemimpin. Dialah yang punya agenda. Dialah yang punya tujuan. Yosua cumalah alat. Karena peperangan ini bukan peperangannya Yosua, ini peperangannya panglima perang bala tentara Tuhan. Saudara ngerti maksudnya?
Hari itu Panglima Bala Tentara Tuhan kasih pesan buat Yosua. Yosua, sekalipun kamu yang akan berperang, tapi peperangan ini bukan peperanganmu, ini peperanganku. Kamu cumalah alat. Jadi kamu gak boleh punya agenda, agendamu harus kamu tanggalkan, kamu harus ikut agendaku, kamu harus ikut strategi perangku. Karena ini bukan peperanganmu, ini peperanganku. Takut akan Tuhan sama dengan menanggalkan agenda pribadi dan menjadi tawanan Allah. Saudara, menanggalkan kasut yang pertama itu bicara tentang menaruh rasa hormat di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi zaman itu menanggalkan kasut itu dilakukan oleh orang-orang yang tertawan. Jadi ketika sebuah bangsa itu kalah perang, saudara, dan mereka dibawa ke padang gurun, melewati padang gurun untuk pergi ke tempat yang dituju, apa yang dilakukan? Mereka disuruh menanggalkan kasut. Supaya apa? Supaya mereka gak lari. Karena di padang gurun mereka gak bisa lari jauh. Panasnya luar biasa. Jadi ketika Yosua menanggalkan kasut, dia sedang meletakkan agenda pribadinya. Dia sedang meletakkan ego pribadinya. It's not about me. It's not about my plan. It's not about my fame. It's not about me, it's all about your purpose. Saudara, saat kita menjalankan agenda Allah, akan mungkin kita akan menjadi kaya dan terkenal. Tapi saya mau beritahu, menjadikan kita kaya dan terkenal itu bukanlah agenda Allah dalam hidup kita. Agenda Tuhan itu selalu bukan tentang kita, tapi tentang kerajaan Allah. Amin. Boleh gak jadi kaya? Boleh. Tapi ingat baik-baik. Agenda Allah dalam hidup kita itu bukan kita jadi kaya. Agenda Allah dalam hidup kita itu adalah menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dia bukan kawan kita supaya dia bisa menjadikan kita kaya dan terkenal. Dia panglima perang kita supaya kita bisa menanggalkan kasut kita. Dan kita berkata seperti Paulus berkata, aku ini tawanan roh. Aku hidup bukan dengan agendaku. Aku hidup bukan dengan tujuan pribadiku, dengan egoku. Aku tanggalkan semuanya itu karena aku menawan diriku di hadapan. Aku tawananmu Tuhan. Not my will be done, your will be done. Dan agenda Allah itu selalu satu ini. Supaya kerajaan Allah datang di muka bumi ini. Saya berdoa. Semua kita di tempat ini berani tanggalkan ego kita. Berani tanggalkan agenda kita. Kita mau berkata, aku mau hidup untuk Kristus. Berbuah bagi Kristus. Dan ketika aku berbuah, mungkin Tuhan akan memberkati aku. Tapi aku sadar bahwa kekayaanku, nama besarku, keterkenalanku, semua yang baik dalam hidupku is not about me. It's all about your kingdom come, your will be done. Saya rasa betul sebuah pesan ini bukan pesan yang gampang buat kita. Tapi sudah waktunya kita memposisikan Tuhan di posisi yang benar dalam hidup kita. Jangan jadikan dia kawan kita, seolah-olah dia harus menggenapi agenda pribadi kita. Kebalik, saudara. Kita yang menggenapi agenda Tuhan. Ini firman juga buat saya. Karena daging kita ini, termasuk daging saya, masih ingin jadi kaya. Daging kita ini masih ingin jadi terkenal. Enak jadi terkenal itu. Dihormati orang, dilayani orang. Tapi saya mau terus ingatkan diri saya, it's not my
agenda. Bukan dilayani tetapi melayani. Saya mau terus ingatkan diri saya. Sekalipun gak gampang, saya mau terus. Dan ini pesan saya sebagai gembala, saudara. Kalau saya khotbah, jangan cuma gini, Pak khotbahnya bagus. Tapi ngomong gini, Pak hari ini Pak Lukas kelihatan sombong. Ingetin saya. Gak ada yang berani ya. Takut dan gentar semua. Takut kena tulah. Tapi tolong selamatkan saya. Ingatkan saya kalau saudara tahu bahwa ternyata agenda saya bukan lagi agenda Tuhan, tapi kepentingan diri saya. Saya mau melayani Tuhan tanpa agenda pribadi. Saya mau melayani Tuhan cuma agendanya Tuhan. Amin. Dan di momen itu, saya gak takut apapun. Saya gak takut apapun. Saya gak takut kehilangan apapun selama Tuhan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Amin. Ini adalah tempat kudus Tuhan. Tanggalkan kasutmu. Tanggalkan dosa saudara, jangan kompromi. Tanggalkan agenda pribadi Tuhan. Dan biarkan agenda Tuhan yang kita kerjakan.